dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Amanata Matala. Di sini saya akan membawakan renungan dengan judul The Show Must Go On. Sebelum memulai renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari pagi tadi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengar dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur yang 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar terhadap orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Setiap dari kita pasti punya cita-cita dan impian. Kayak saya tuh pengen jadi apoteker. Jadi saya pasti punya rencana kalau saya bakal kayak gini dan kayak gini. Dan pasti mimpi itu harus direalisasikan dan diusahakan gimana caranya biar kita itu bisa jadi yang seperti kita impikan. Sesuai dengan judul renungan pada malam hari ini, The Show Must Go On. Kehidupan harus tetap berjalan. Kayak kita kan pernah TK, pernah SD, pernah SMP, pasti kita tuh mengalami perubahan. Dan kita baru masuk kelas 11 dan teman-teman yang kelas 11 pasti baru masuk kelas 12. Kayak teman-teman saya kemarin itu, mereka tuh pada cerita gitu kalau mereka itu nggak siap kelas 11 karena kayak cepet banget gitu kata mereka. Jadi bagaimana cara kita itu berani untuk menghadapi perubahan? Yang pertama adalah berani menghadapi hidup yang baru. Kayak kita tuh harus berani kalau kita bentar lagi lulus, kita bentar lagi kelas 12. Jadi kita tuh harus berani. Mau gimana pun kita harus menghadapi hal yang baru. Hal yang kedua adalah bersikap jujur. Aku tahu bersikap jujur ini sulit ya. Kayak waktu ulangan kayak nggak bisa banget kalau nggak lihat buku atau nyontek temen. Saya sendiri juga pernah kayak gitu. Jujur pada diri sendiri itu penting banget. Kalau saya itu sebenarnya kayak gini itu penting ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa tahu kalau kita tuh sebenarnya maunya kayak gini gitu. Jadi yang ketiga adalah sikap terbuka. Memiliki hati dan pikiran terbuka adalah membiarkan pengalaman masuk dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berpikiran kayak gini, pasti aku nanti bakal kayak gini. Jadi kita harus berpikiran terbuka, jangan tertutup. Kita harus mendengarkan banyak saran dari orang agar kita tuh enggak ngestak terus di tempat itu terus gitu. Jadi kita harus berani melangkah dan bersikap terbuka. Lalu yang keempat adalah bersikap lemah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Pasti dari kita tuh kayak pernah ngerasa gagal dalam melakukan sesuatu. Aku tahu karena aku juga pernah kayak gitu. Jadi kita tuh gak bisa atau gak boleh menghukum diri sendiri karena kita gagal melakukan sesuatu. Namanya gagal itu pasti ya hal wajar ya, karena kita manusia, kita nggak sempurna. Jadi gagal itu adalah langkah untuk menuju yang lebih baik. Kayak kata guru saya, gak apa-apa gagal, tapi jangan keseringan, itu kebacut. Itu kata guru saya. Jadi nggak apa-apa kita salah dan kita gagal.
kayak perubahan dalam hal fisik ya, contohnya kita pasti kan nggak sama kayak kita waktu TK, kita waktu SMP kan pasti nggak sama ya. Jadi kita harus mengalami perubahan, dan kita harus siap akan hal itu. Kayak aku nanti bakal kayak gini, aku nanti bakal kayak gini, jadi kita harus siap. Jadi intinya kita harus siap akan apapun yang terjadi. Lalu dalam Amsal yang ke-23 ayat ke-18 itu berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Apapun itu rencana Tuhan, apapun itu yang akan terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah ya teman-teman, kalau itu pasti yang terbaik. Pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Gak mungkin seorang bapak memberikan yang buruk terhadap anaknya, ya kan? Kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Lalu untuk ayat penutupnya saya ambil dalam Yeremia yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini udah jadi ayat favorit bagi setiap orang ya. Mari kita buka dalam Yeremia yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Gak hanya itu, kita juga gak boleh hanya berharap terus dengan Tuhan dan gak melakukan usaha. Itu namanya bohong. Dan kita juga nggak boleh berusaha terus tapi enggak melibatkan Tuhan, itu namanya sombong. Nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus imbang antara berdoa terus kepada Tuhan dan berusaha. Oke teman-teman, itulah sedikit renungan dari saya. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri. Untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Baik, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan ini. Kiranya renungan ini dapat kami terima dengan baik dan kami cerna, sehingga kami dapat mengalami perubahan dan siap mengalami perubahan untuk masa depan kami yang lebih cerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan beristirahat. Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami, agar kami besok dapat bangun dengan sehat dan bersekolah dengan semangat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, semangat dalam meraih impian. Tuhan pasti memberikan rencana yang baik